Bayangin deh, kita pernah dijajah Belanda selama 500 tahun. Dari VOC nyemplung di Batavia tahun 1619 sampai Belanda nyerah dan ngakuin kedaulatan kita pas 27 Desember 1949. Lama banget kan? Selama itu pula kita hidup di bawah bayang-bayang bule Belanda. Tapi lucunya, lu masih nonton video ini dengan bahasa Indonesia, bukan Dutch. Budaya kita juga nggak mendadak berubah total jadi gaya Eropa. Kok bisa? Pertama-tama, sistem kekuasaan kolonial Belanda tuh sebenarnya nggak pernah nyasar sampai ke akar rumput. Mereka bangun pemerintahan terpusat di kota-kota, gubernur jenderal di atas tahta, terus aparatnya di bawah, tapi nggak pernah tuh meresap ke kampung. Biasanya para pejabat kolonial tinggal di benteng atau di area perkantoran megah, sedangkan masyarakat pribumi tetap di desa-desa, jauh dari jangkauan pengaruh budaya Belanda yang sebenarnya. Kebijakan asimilasi hampir nol besar. Mereka lebih senang ngerekrut tenaga kerja lokal buat tanam paksa dan bikin infrastruktur daripada manggil or masukkan orang Belanda ke desa-desa. Jadi ada tembok, apartheid, ala dulu. Bule di satu sisi, pribumi di sisi lain. Belanda sebenarnya paham kalau asimilasi itu rumit dan bisa melemahkan kontrolnya. Makanya mereka ogah mengizinkan kebijakan kawin, campur secara bebas, ogah orang pribumi pinter berbahasa Belanda. Pendidikan yang ada pun dikit banget jangkauannya. Cuman untuk kalangan elit yang berguna sebagai pegawai administrasi. Intinya, Belanda ngejaga batas tebal antara kami dan mereka. Jadi kultur kita tetap jalan di jalurnya sendiri. Nah, disinilah letak keunikannya. Walau 500 tahun dikuasai, jiwa kita nggak diganti. Bahasa ibu tetap Jawa, Ngapa, Sunda, Betawi, Bugis, atau bahasa baku Indonesia yang mulai diramu lewat Sumpah Pemuda. Tradisi gotong royong, musyawarah, ritual adat, wayang, batik, tarian, semua masih hidup di kampung, di ruang tamu, di panggung rakyat. Jadi pas kolonial bubar, kita nggak butuh repot-repot convert ke budaya Eropa. Karena akar kulturalnya udah tertanam jauh di dalam sanubari. Sekarang lo bayangin kota-kota besar zaman kolonial, Batavia, Semarang, Surabaya. Itu kayak dua alam semesta yang jalan berbarengan. Di satu sisi ada wilayah eksklusif, rumah-rumah megah penguasa, kantor VOC, klub-klub sosial buat orang Eropa. Sisi lain di luar tembok, hidup kampung-kampung kumuh, sawah, pasar tradisional, dan kehidupan asli pribumi. Kadang muncul kelompok Indo-Belanda, keturunan campuran, yang posisinya unik. Mereka bisa bahasa Belanda sedikit, paham adat Eropa, tapi juga pegang tradisi lokal. Sayangnya jumlahnya sedikit dan regulasinya ketat. Belanda ngatur biar kawin campur nggak sembarangan, supaya kemurnian darah Eropa tetap terjaga. Jadi meski ada Indo, mereka nggak sepenuhnya diterima di Belanda, dan di tanah air juga cuma jadi lapis kedua. Sementara itu, akar budaya pribumi tetap raja di kampung. Ratas di balai desa, selametan, wayang kulit tiap malam Jumat, arisan ibu-ibu, kerja bakti gotong gubuk, semua itu bikin masyarakat kampung makin solid. Bahkan elit pribumi yang sekolah di Hollands Inlandse School, HIS, atau Europeeske Lagere School, ILS, pas balik kampung, bukannya betah jadi budak administratif kolonial, malah sering nambah semangat berjuang dan rasa cinta tanah air. Justru lewat pendidikan terbatas itulah muncul benih kebangkitan nasional. Mereka ngeh kalau sistem ini zalim dan budaya lokal itu aset berharga buat bangun identitas sendiri. Jadi bukannya jadi mini Belanda, elit pribumi malah menyulap ilmu modern jadi senjata lawan kolonial. Mundur ke 1830, Belanda ngenalin tanam paksa alias kultur stelsel. Petani wajib sedot waktu dan tenaga mereka buat nanam kopi, gula, nila, semua untuk diekspor, bukan dimakan. Hasilnya, rakyat tambah miskin, lahan jadi rusak, utang menjerat. Tapi ironisnya, dari situ naik juga kesadaran kolektif. Rakyat kampung yang sehari-hari cuma fokus urus sawah, mereka mulai ngobrol di warung, di balai desa, bahas betapa sistem ini zalim. Muncullah perlawanan-perlawanan lokal, Perang Jawa 185 sampai 180. Pimpinan Pangeran Diponegoro, perlawanan di Sumatera Utara
pimpinan Sisingamangaraja, serta gelombang protes kecil di berbagai daerah. Fenomena ini nunjukin satu hal, tekanan ekonomi nggak bisa memupus akar budaya. Justru penderitaan bareng-bareng itu bikin solidaritas makin kental. Coba deh lo bayangin, petani becek-becekan di sawah, ngobrol sama tetangga soal betapa kayanya Belanda kaya duit, sedangkan mereka babak belur bayar pajak. Dari situlah tumbuh benih perlawanan dan rasa keadilan sosial. Jangan lupa, Belanda juga bangun infrastruktur, jalan, jalur kereta api, pelabuhan. Tapi tujuannya cuma bawa komoditas ke luar negeri. Rakyat lokal sih nikmatin sedikit, tapi nggak sebanding sama penderitaan mereka. Jadi pola hidup agraris, gotong royong di sawah, atau kegiatan kultural di pasar tetap jalan terus, tanpa banyak terpengaruh modernisasi dangkal kolonial. Masuk akhir abad ke-19, awal abad ke-20, lo mulai lihat banyak organisasi lokal bermunculan. Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1911, Indische Partij 1912, semua lahir dari kesadaran bahwa kita ini satu. Anak-anak sekolah Belanda paham pentingnya persatuan, tapi bukannya ngekor mentah-mentah budaya Eropa, mereka justru memfilter ide modernitas lewat kacamata lokal. Momen bersejarah Sumpah Pemuda 1928 kayak mic drop. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa Indonesia, bukan Dutch, bukan English. Ini bukti kalau elit pribumi, meski dikasih akses pendidikan kolonial, lebih pilih pakai warisan budaya lokal sebagai dasar identitas. Di sisi budaya juga muncul tren romansa Jawa, sastra dan seni Jawa yang diangkat ke panggung besar, atau kaidah sastra Balai Pustaka yang nulis novel-novel nasionalis. Musik keroncong yang dulunya dipengaruhi musik Portugis dan Belanda, diubah jadi lagu perjuangan. Semua itu nyampur, tapi tetap punya rasa Nusantara. Intinya, modernitas di tangan bangsa kita bukan jadi makin kanan-kiri Belanda, tapi makin berwarna. Kita adaptasi teknologi, model organisasi, bicara soal hak asasi, tapi warna dasarnya tetap lokal. 17 Agustus 1945 jadi babak baru, Republik Indonesia lahir. Setelah agresi militer kedua Belanda dan tekanan internasional, akhirnya Belanda cabut, de facto sekitar 1949. Tapi kenapa kita nggak jadi bule? Jawabannya simple tapi mendalam. Pertama, sistem kolonial Belanda itu segregatif parah. Ada ruang eksklusif bule, ada area pribumi, sistem kasta, ras, hak terpisah. Belum pernah ada integrasi sejati. Kedua, rakyat dan elit pribumi pinter pakai celah sistem. Pendidikan terbatas itu bukan bikin kita jadi agen kolonial, tapi bikin kita pedenuntut kemerdekaan. Jadi walau 500 tahun dijajah, akar kultural, ritual, bahasa, gotong royong tetap utuh. Waktu lepas kita langsung ngerakit identitas nasional. Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahasa Indonesia. Bahkan lambang Garuda diambil dari budaya Nusantara. Semuanya jadi fondasi kokoh. Setelah lepas dari penjajahan, kita masuk fase pembangunan dan modernisasi. Jalan raya dibenerin, pabrik berdiri, teknologi masuk. Tapi bedanya, kali ini kita yang pegang kendali. Program 3 tahun, 5 tahun, kita rancang sendiri sesuai kebutuhan. Exposure pada budaya global, dari film Hollywood sampai K-pop memang masuk. Tapi kita belajar selektif. Yang sesuai selera lokal direbut, yang nggak dibuang. Contohnya, film India dulu sempat ngetren, tapi kita adaptasi jadi dangdut koplo. Makanan juga gitu. Awalnya fast food barat eksotis, sekarang banyak fusion kayak burger rendang atau ayam geprek. Lebih penting, pemerintah dan masyarakat sadar pentingnya pelestarian budaya. Festival budaya, UNESCO Heritage, museum, sanggar tari, semua dibikin supaya generasi muda tetap kenal batik, gamelan, sastra daerah. Sekolah-sekolah juga masukin muatan lokal di kurikulum. Jadi walau modern, jiwa lokalnya tetap hidup. Sekarang di era digital, kita bisa travel ke luar negeri, kerja remote, share meme global. Tapi coba lo scroll medsos, tetap ada viral lagu daerah, tutorial batik, workshop kuliner tradisional.
Kita bangga dengan keragaman, ratusan suku, bahasa, adat istiadat. Globalisasi bukan berarti kita hilang, justru jadi wadah promosi budaya. Kain tenun NTT dipakai fashion show Paris, kuliner Padang punya fans di London, dan YouTuber make bahasa daerah di konten mereka. Kebinekaan ini jadi kekuatan soft power kita. Jadi setelah 500 tahun, jawabannya jelas. Kita tetap bukan bule karena kita adalah Indonesia. Bangsa yang merangkul masa lalu, menyambut masa depan, dan menjalani hari ini dengan kepala tegak. Budaya kita bukan relik masa lalu, tapi spirit yang hidup dan berkembang. Sekarang giliran lo untuk ikut jaga dan kembangkan warisan itu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.